Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 Teknik Pengelasan SMK Tunas Harapan Pati yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online karena kita harus melaksanakan himbauan dari pemerintah dan sekolah, yaitu di rumah saja dan tetap belajar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian anak-anakku yang sudah dengan rela, dengan sungguh-sungguh melaksanakan himbauan tersebut. Semoga dengan demikian kita sudah dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 sehingga keadaan ini akan menjadi pulih seperti sedia kala. Harapannya nanti kita bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu mata pelajaran Teknik Pengelasan Bujur Manual atau SMAW. Persiapkan alat tulis secukupnya, nanti kalian mencatat hal-hal yang penting ya. Dan selama pembelajaran nanti perhatikan di sini ya, layar ini. Nanti di situ akan tertulis materi-materi apa yang saya jelaskan. Mata pelajaran apa? Teknik Pengelasan Busur Manual atau SMAW. Ini. Hari ini kita sudah masuk pada KD 3.9. KD itu apa? Kompetensi dasar 3.9. Ini lanjutan dari kompetensi dasar yang kemarin kita sudah selesaikan, yaitu KD 3.8. Untuk 3.9 ini kita akan mempelajari tentang menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat. Ini plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi di atas kepala dengan proses las busur manual atau SMAW. Oke, setelah kalian nanti mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul dengan proses las SMAW posisi apa? Di atas kepala. Dari KD 3.9 ini ya, ada beberapa kata kunci. Satu, kata kuncinya menerapkan. Yang pertama menerapkan. Yang kedua, teknik pengelasan plat dengan plat. Yang ketiga itu adalah sambungan tumpul. Yang keempat, posisi di atas kepala. Kita coba ulas, kita coba buka satu persatu ya. Yang pertama itu adalah menerapkan. Pertanyaannya, apa yang diterapkan? Apa yang diterapkan? Yang diterapkan itu ada 3. 1. Menerapkan alat las. Jadi kita tidak hanya mengelas saja, tapi kita harus bisa menerapkan alat-alat las. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan teknik mengelas dengan benar. Yang ketiga, kita harus bisa menerapkan teknik membersihkan hasil pengelasan dengan benar. Nah, 3 hal itu kita ungkap satu persatu.
menerapkan alat-alat las. Alat lasnya apa aja? Nih, itu adalah APD, alat pelindung diri. Kita mengelas tentunya pengen selamat. Siapa? Orangnya, bendanya, lingkungannya, itu semua harus selamat. Makanya harus ada alat pelindung diri, APD. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri, dikhawatirkan saat kita ngelas terjadi kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan kerja itu menyebabkan kecelakaan yang lain. Nah, itu berbahaya, ya, berbahaya. Alat pelindung dirinya itu apa saja? Nih, alat pelindung diri yang harus kalian pahami, kalian terapkan sesuai dengan SOP. Bagaimana menggunakan dan bagaimana merawatnya. Selanjutnya, alat yang kedua itu adalah alat bantu kerja. Alat bantu ini penting. Untuk apa? Untuk membantu, memudahkan kita di dalam menyelesaikan pekerjaan pengelasan. Apa saja alatnya? Nih, alat yang digunakan untuk persiapan pengelasan, alat yang digunakan untuk proses pengelasan, dan alat yang digunakan untuk apa? Ya, membersihkan hasil pengelasan. Itu alat-alat bantu. Nah, alat bantunya itu apa aja? Nih, alat bantunya. Oke, bisa direkam? Ya, bagus. Sekarang kalau udah alat bantu, kita masuk ke alat yang berikutnya, yaitu alat utama. Bagaimana kita bisa mengelas kalau kita tidak mampu mengoperasikan alat utama itu? Apa alat utama? Yaitu seperangkat mesin las busur manual. Terdiri dari apa saja? Nih, terdiri dari komponen-komponen itu. Ada trafolas, holder las, kemudian klem, masa. Itu adalah alat utama. Berikutnya, setelah menerapkan alat-alat las, ya, kita kemudian akan menerapkan yang namanya teknik atau cara mengelas plat dengan benar. Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Ini ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang satu adalah sudut elektroda. Perhatikan gambar ini. Sudut elektroda itu harus sesuai dengan gambar ini, kurang lebihnya begitu. Kalau keluar dari sudut-sudut ini, ada perubahan hasil. Dari depan, dari samping, ini adalah sudutnya. Oke, bisa direkam sudut elektroda. Yang kedua itu adalah jarak elektroda. Jarak elektroda itu nanti akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang berbeda. Semakin dekat dan semakin jauh itu akan mengakibatkan penembusan atau penetrasi yang berbeda. Yang ketiga itu adalah kecepatan pengelasan. Semakin cepat, semakin lambat, itu akan berpengaruh pada hasil pengelasan. Yang keempat, gerakan elektroda. Gerakan elektroda yang kita pakai apa? Zigzag, melingkar, tali-tali, atau segitiga. Kita harus pilih. 4 hal itu harus kalian perhatikan dengan cermat untuk memperoleh hasil pengelasan yang baik sesuai dengan standar. Kata kunci berikutnya adalah sambungan tumpul. Sambungan tumpul itu yang bagaimana loh? Sambungan tumpul itu adalah sambungan las di mana plat itu sejajar. Nah, sejajar, ujung ketemu ujung.
itu full, tidak membentuk sudut apapun seperti gambar ini sambungan tumpul. Ya. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan teknik pengelasan pada plat dengan ketebalan 10 mm, panjangnya 250 mm dan lebarnya 125 mm. Untuk mengelas plat dengan ketebalan 10 mm, kita harus menerapkan teknik yang benar, prosedur yang benar. Prosedurnya apa? Ya, kita harus mendesain benda kerja itu agar setelah kita lakukan pengelasan menjadi hasil alasannya memenuhi standar. Benda tebal 10 mm kalau hanya dihubungkan begitu saja terus kemudian kita lakukan pengelasan di atas, ya, sebelah sisi dan sebelah sisinya, itu pada bagian tengah itu akan ada kekosongan, artinya di situ tidak terisi oleh logam pengisi. Karena apa? Jelas tidak mampu kalau menggunakan las busur manual. Itu sebagaimana kita harus terapkan yang namanya simbol pengelasan. Nah, di sini simbol pengelasan yang bagaimana yang sesuai. Nah, pada kesempatan ini kita akan menerapkan V-butt joint atau kampuk V, ya, seperti ini gambar ini. Nah, ini simbol pengelasannya. Sebagai seorang welder harus memahami simbol pengelasan. Apa maksud dari simbol ini? Coba perhatikan. Kita sudah mempelajari, ya, pada kesempatan kemarin tentang simbol-simbol pengelasan. Nah, yang ditampilkan pada simbol ini kita lihat bahwa platnya itu sejajar, kemudian di bagian atas ada simbol las, dan simbol itu diletakkan di atas garis. Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu bahwa pengelasan itu nanti akan dilakukan di sisi lain dari yang ditunjuk anak panah. Dengan demikian, pada sisi lain yang ditunjuk anak panah itu kita harus mempersiapkan sesuai dengan simbol las itu, dimana simbol las itu menyatakan bahwa benda kerja dibuat kampuh V dengan sudut 60-70 derajat. Nah, di situ include angle-nya. Kalau include angle-nya itu 60-70 derajat, berarti bevel of angle-nya berapa? Iya, 30-35 derajat. Kita persiapkan. Kemudian sesuai dengan simbol pengelasan itu, root face-nya kita buat berapa? Ya, bisa kita sesuaikan dengan root gap yang ada. Root gap-nya itu dibuat 2-3 mm. Root face-nya kita bisa buat 2-3 mm. Dengan demikian, daerah yang di bevel itu bisa 8 atau 7 mm. Bisa terima ya? Nah, bisa. Nah, ini kemudian kita persiapkan, ya, kita persiapkan untuk membentuk pengelasan tumpul. Kita sejajarkan, kemudian kita beri jarak 2-3 mm. Lanjut kita lakukan las syarat atau tack weld. Las syarat itu apa? Las syarat itu adalah las kecil tetapi kuat yang berfungsi untuk meniadakan atau mengurangi, terjadinya distorsi atau perubahan bentuk dari benda yang akan kita las. Itu fungsinya tack weld. Nah, di mana untuk tack weldnya? Tack weldnya kita bisa tempatkan di ujung-ujung benda kerja.
atau di salah satu ujung, kemudian dan di tengah atau 2/3 dari benda kerja. Di sini masing-masing instruktur atau orang atau lembaga itu akan menerapkan berbeda-beda teknik tagwell-nya. Ya. Baik anak-anak sekalian, nah kita lakukan tagwell dengan kuat. Berapa panjang tagwell-nya? Ya, panjang tagwell-nya itu 15 mm, 10 mm, ya, bisa diterima. Oke. Nah, itu adalah kata kunci yang ketiga, sambungan tumpul terkait dengan simbol pengelasan. Kata kunci berikutnya yaitu adalah posisi di atas kepala. Posisi di atas kepala itu yang bagaimana? Nah, posisi di atas kepala artinya itu bahwa benda kerja itu dilas, posisinya atau keberadaannya berada di atas elektroda, bukan berarti di atas kepala kita, di atas elektroda benda kerjanya. Kenapa demikian? Kok tidak di atas kepala? Bisa jadi seorang welder itu tidak berada di bawah benda kerja, bisa jadi ada di atasnya benda kerja. Nah, kemungkinan posisi welder tidak memungkinkan berada di bawah benda kerja di saat di situ mungkin ada terhalang banyak material itu, atau kondisinya itu sempit, maka seorang welder itu berada bisa di sampingnya atau di atas, tetapi elektroda ada di bawah benda kerja. Nah, itu artinya overhead atau di atas kepala. Penempatannya bagaimana? Nah, seperti ini gambar ini ya, penempatannya seperti itu. Bendanya harus flat, datar, kemudian di situ ya horizontal ini bendanya, boleh miring sedikit sesuai dengan toleransi yang diizinkan ya. Dia di situ masuk di dalam aturan ya, aturan dari proses pengelasan. Terus berapa standarnya itu kemiringannya? Ya bisa sampai 5 derajat kemiringannya. Lebih dari itu tidak bisa dinyatakan overhead, karena tingkat kesulitannya akan berbeda. Baik, selanjutnya dari ya posisi itu kita lakukan pengelasan. Nah, ini akan ada banyak kesulitan. Kesulitan yang paling berat itu apa? Selama proses pengelasan kita akan melawan yang namanya gaya gravitasi. Kita membawa holder, kemudian kita lakukan pengelasan, benda kerja itu cair. Nah, holder itu berat, cairan itu juga akan mengalir ke tempat yang rendah, otomatis di situ akan terjadi penetrasi yang dalam. Nah, untuk itu di dalam melaksanakan pengelasan ini kita harus punya fisik yang kuat. Elektroda semakin lama semakin habis, otomatis tangan akan semakin naik. Nah, agar tidak terjadi cekungan pada daerah penetrasi, kita harus menerapkan nih jarak elektroda sedekat mungkin tetapi tidak mati, sudutnya sebagus mungkin agar penembusan itu tadi merata ke kanan ke kiri, termasuk pada pengisian dan capping.
jarak elektroda itu sangat menentukan. Semakin jauh maka cairan itu akan ke bawah, tercembung, atau akan rusak malah. Gitu. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi hal-hal yang perlu kita bahas. Tentunya masih banyak kekurangan. Untuk kekurangannya silahkan untuk dilengkapi melalui referensi yang lain ya. Di media banyak sekali kita sudah bisa dapatkan dari orang-orang yang luar biasa, mampu ya, dan mau mengamalkan ilmunya. Referensi tidak hanya dari saya sendiri, silahkan untuk dicari referensi yang lain yang mendukung keberhasilan kalian belajar. Anak-anakku sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, demikian tadi materi pembelajaran secara online, dan selanjutnya silahkan dicatat ya, tulis tangan, kemudian difoto atau di-scan, kirim ke kami untuk kami lihat sejauh mana kalian mempelajari, menyimak, ya, mencermati materi yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu, yaitu tanggal 9. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran online lagi. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan tetap di rumah saja, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT.